Tidak ada klarifikasi di video itu memang konsepnya biar orang tahu bagaimana Vanessa dari kecil sampai dia nggak ada. Kajian ya dari Habib-habib, para kiai, para guru-guru kita lah yang datangnya dari Jawa aja, dari berapa daerah tadi kalau salah bisa hadir hari ini. Alhamdulillah beliau mendoakan Vanessa. Ya kami cuma berharap Vanessa di lapangan kuburnya dimudahkan setelah proses-prosesnya di alam barzah, diampuni dosanya. Hanya itu yang kita harapkan kok. Kita nggak mengharapkan apapun, tidak ada apapun kecuali hanya doa dan doa buat Vanessa. Ini ada Tante Reni, terus Tante kan di sini ya, di sini ya, di Cibinong Bogor. Ada Om juga, Mas Yudi dari Semarang, ada Tante Eni ya, Tante Emi, dan ya Om Dodi, om lah, ya bisa saya sebutin salah satu. Intinya keluarga hari ini dari Vanessa, alhamdulillah di hari 40 ini kita bisa kumpul bareng lah. Sebenarnya lebih pada ya kita kumpul bareng, berdoa, pokoknya semua yang terbaik buat Vanessa. Mas aja di Kenapa? Tadi mengundang Umi Tatu dan Oh enggak, kebetulan Umi terus sama dari Ade ya? Adenya almarhum Ustadz Jeffrey yang memang kebetulan satu pengajian. Jadi kemarin beliau bilang, ada acara Parkuar Vanessa, boleh nggak hadir? Ya silakan Ustadz gitu. Termasuk Umi juga mau hadir. Ya alhamdulillah kan semakin banyak yang mendoakan, semakin baiklah. Oke, apa lagi? tadi sempat meneteskan air mata nih dari Ya haru aja. Di acara yang 7 hari juga gitu kan. Makanya acara ini dikemas sedemikian rupa yang membuat ya air mata nggak bisa terbendung lah kalau melihat histori dari Eca. Tadi juga bikin video ya, kemarin sempat sedikit napak tilas nih di TKP. Oh ya, sebenarnya itu kesana cuman berdoa aja, berdoa di tempat kejadian Vanessa meninggal, dan kita berdoa cuma sebentar aja sih, mampir sekalian mau lihat mobil Vanessa di Polres Jombang. Itu aja sih, habis itu kami balik buat itu. Perasaannya gimana melihat kondisi kecelakaan dari Vanessa dan Umi ini sendiri? Ya campur aduk ya perasaannya ya. Melihat tempat kejadian perkara di mana masih ada kapur yang melingkar, ya sedih sih. Nanti dari jadi gimana deh? Nggak dipakai lagi atau gimana? Untuk sementara sampai perkaranya belum selesai ditampung di Polres dulu ya Bang. Ya. Nanti setelah itu katanya baru diserahkan ke mana? Ya kita nggak konsen ke situ lah. Intinya kalau buat mobil segala kita nggak terlalu ini. Intinya hari ini keluarga juga semua intinya cuman pengen berdoa, mengharapkan yang terbaik buat Vanessa. Lebih pada ke situ. Kita nggak mau mikirin urusan misalnya barang-barang segala macam, enggak lah. Intinya nggak ada kepikiran untuk ke situ. Sampai saat ini pun tidak ada yang diurus juga, sama Om Dodi juga tidak ada yang diurus apapun kok gitu. Kita pasif aja. Kalau mau sedih, banyak sebenarnya yang lebih sedih selain Om Dodi dari keluarga Mama Vanessa, apalagi Tante Reni ini yang saya tahu persis pada waktu jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Tante nih yang lihat
semuanya lah, jenazah baik Vanessa maupun Bibi. Dia yang mengurus surat-surat ya Tante, ngurus surat-suratnya semua segala macam. Ya makanya tahu persis lah, karena orang yang bisa pertama kali untuk mengurus itu selain saya ya cuman Tante, karena Tante itu ada di Surabaya waktu itu, belum ada siapapun yang datang. Jadi kalau Tante ini lebih banyak dari zaman kasusnya Vanessa di Medaeng juga, yang rajin ke Medaeng itu ya Tante. Makanya kemarin setelah pas waktu kejadian juga orang yang pertama saya hubungin setelah sudah fix itu Vanessa kecelakaan, terus memang nggak ada, yang pertama kali saya hubungin juga Tante Reni. Tadi ketika jadi Tante tuh deket sama Vanessa kan. Boleh lebih kencang? Tante tuh deket sama sama Vanessa kan baru kurang lebih 3 tahun setelah dia ada masalah di Surabaya itu. Memang Tante berusaha menguatkan, memberi semangat, istilahnya kasih sayang ya. Jadi memang kayaknya Tante tuh masih kayak mimpi buruk. Kemarin Vanessa mengalami kecelakaan seperti itu, kayaknya Udah, maaf Tante nggak bisa. Apa Tante? ya. Apalagi? Jadi mungkin malam hari, doa bersama malam hari ini kan tadi sempat haru di awal sampai pertengahan gitu, sampai setelahnya kita dengar nyanyi lagu segala macam. Mungkin tadi juga ada puisi yang dibacain sama Jessie ya, puisi dari Pak Bambang. Mungkin bisa diceritain dong Dedi, kedekatan Pak Bambang tuh awalnya dengan Kak Vanes tuh seperti apa sampai sekarang benar-benar yang dianggap seperti adik, sahabat, kakak tadi seperti dibilang. Nah kalau itu malah sebenarnya Dedi kurang tahu, karena Pak Bambang tuh kenal pada waktu kita di Surabaya, pada waktu kasus Vanessa di Surabaya. Di situ Vanessa kenal Pak Bambang. Saya tahu persis lah itu semua. Jadi kalau Dedi mungkin ya baru kenalnya Ya kapan meninggal? setelah Vanessa meninggal, baru pada tahu kan siapa-siapa aja yang dekat sebenarnya. Oke. Ada apa lagi? ya dari Tante sendiri, Tante melihat Vanessa yang ada banyak kondisi kecelakaan, dan mungkin di sini sampai sekarang pun berita itu masih rame lah bicara untuk Vanessa. Dari banyak ibaratkan pro kontranya juga Tante, khususnya untuk keluarga besar sendiri. Bener gak sih kadang ada kayak berita-berita yang aneh-aneh gitu, khususnya untuk keluarga besar sendiri tuh banyak berita yang leceh lah tentang keluarga, khususnya untuk Pak Dodi sendiri. Gimana sih Tante nyikapinya khususnya untuk keluarga gitu? Kami berusaha tidak mengungkit yang maksudnya kami mungkin papanya Vanes sama Vanes ada ketidakcocokan atau salah paham atau gimana, tapi yang kami tahu, yang Tante tahu bahwa Vanessa pergi itu dengan kondisi yang baik, kondisi yang hubungan dengan bapaknya juga dia perbaiki. Dia mau menjalin silaturahmi yang baik sebagaimana mestinya sebagai anak juga. Bapaknya juga sudah membuka hati untuk memberikan mungkin maaf untuk anaknya yang dulu pernah, istilahnya namanya anak juga pernah bandel atau gimana. Kalau dari keluarga kami mungkin sudahlah yang lalu, namanya masa lalu sudah tidak usah diambil lagi, ditarik lagi, itu akan membuat masih menjadi halangan ya, halangan buat almarhum juga. Nanti juga mau gimana pun beliau kan juga ayahnya. Kami keluarga dari mamanya memang selama ini kami silent, kita nggak mau menanggapi
mengikuti berita yang simpang siur kami seperti gaduh seperti ini. Kami memang lebih baik ya menjadi diam kami itu bukan kita nggak peduli dengan almarhum, kita sayang sekali sama Vanessa. Jadi mungkin memang jalan itu yang terbaik. Nanti kalau kami ngomong kami malah semakin membuat kita tidak mau seperti itu. Tidak usah membuka yang sudah lalu, kenyataannya yang ada, yang kami tahu, yang keluarga besar tahu juga sama bapaknya juga sudah perbaikan. Jadi kami rasa Vanessa pergi dengan situasi yang sudah semestinya semua dikembalikan seperti pada tempatnya. Jadi hubungan anak dengan ayah, ayah dengan anak itu sudah jadi baik. Kami sebagai keluarga besar dulu walaupun bapaknya Vanessa melakukan kesalahan, kita juga enggak sepenuhnya menyalahkan bapaknya Vanessa. Namanya anak kan juga ada masanya atau susah dibilangi atau bagaimana, itu sudah masalah, nggak usah diungkit, nggak usah dijadikan bahan perbincangan atau apa sih. Sudah tutup buku, tutup semua. Kita doakan Vanessa supaya dia lapang jalannya, terang tempatnya. Terima kasih sudah. Itu harapan keluarga besar kami. Tidak perlu membuka aib-aib yang lama, itu tidak akan membuat hal yang lebih baik, itu akan menjadi halangan bagi. Pak Dodi sudah bertemu dengan Gala, Pak Dodi. Rencananya kapan Pak Dodi? Mungkin minggu-minggu ini. Bareng-bareng keluarga besar juga nggak ini pengen ketemu dengan Gala gitu tante? Pengen. Iya, Ada sih rencananya pengennya sih ke sana seperti ya. itu. Ya cuma memang kita akan jauh juga, kita ada di Surabaya. Mungkin besok masih ada kesempatan nengok Gala, diperbolehkan ya. Ingin sekali. Dedi. Dedi. Gitu lagi nanya. Menurut acara ini untuk seorang Vanessa Angel. Sebenarnya kalau dibilang mewah atau enggak itu kan tergantung relatif dari niatnya. Kita berusaha memang buat acara ini ya semampu kita, ya kita bisa ya cuma seperti ini. Kalau dibilang mewah saya juga nggak ngerti, kalau dibilang ya enggak juga ya silakan. Intinya kami melakukan ini ikhlas, memang niatnya pengen menyenangkan Vanessa. Itu aja yang ada di pikiran saya ya. Maksudnya ya dia sudah saya anggap juga adik ya. Tante tahulah perjalanan saya sama Vanessa seperti apa, hubungan saya sama Vanessa. Mungkin banyakan tante yang tahu gitu. Di luar tuh nggak banyak yang tahu sebenarnya. Vanessa itu orangnya sebenarnya kan ngumpet-ngumpet juga gitu sebenarnya. Kadang dia ya bingung ya, kadang dia mut-mutan juga anak-anaknya soalnya. Jadi kalau dia di saat memang dia lagi gimana kita mendingan jauh. Terus di saat udah tahu kayak gimana kondisinya kita dekat. Ya, seperti itu memang. Jadi kalau orang yang nggak ngerti Vanessa mungkin dipikirnya wah di berantem apa, ya wajar sih sebenarnya. Makanya saya selalu bilang kalau Vanessa itu berantem sama papanya ternyata itu hal yang biasa ternyata. Karena seberantem-berantemnya ujung-ujungnya dia kangen juga sama papanya, dia balik lagi sama papanya, atau papanya dipeluk juga gitu. Jadi kalau orang berantem lihatnya, wah dulu berantemnya kayak gimana, memang seperti itu. Makanya banyak yang nggak paham sebenarnya Vanessa seperti apa gitu, yang nggak ngerti gimana hubungan Vanessa dengan papanya. Saya dulu dalam kondisi seperti itu sama kok. Banyak orang ngeliat di framingnya aja di media ngelihatnya wah bener-bener gontok-gontokan gitu. Padahal di balik itu kalau dia ketemu papanya beda. Bisa dilihat kok dulu di Medaeng seperti apa gitu. Papanya datang saya juga dicuekin. Malah
beneran, malah akunya dicuekin gitu, malah dia ke papanya dia peluk, om diri gitu kan, ya sama gitu, ke tantenya juga seperti itu. Tapi kalau tante gini, kita bersyukur ya, saya juga bersyukur banget bisa ketemu Vanessa. Mungkin 3 tahun ini mungkin waktu yang pendek tapi panjang buat saya, panjang banget buat saya. Dan alhamdulillah kasus Surabaya itu memang menjembatani semuanya, akhirnya jadi baik, akhirnya bisa ketemu keluarga mamanya lagi yang sempat terputus hubungannya dengan Om Dodi. Sebenarnya pasang surut sih kalau saya bilang, nggak bisa bilang terputus banget, enggak. Kita tahu dulu waktu dia lamaran sama enggak jadi nikah juga kan sebenarnya deket juga sama Om Dodi sebenarnya. Habis itu saya nggak tahu masalahnya apalagi bisa hilang lagi Om Dodi ya. Akhirnya bisa balik lagi. Intinya di ujung akhir hidupnya semuanya jadi baik. Keluarga ini jadi baik, jadi utuh lagi, jadi bisa bersatu lagi. Silaturahminya juga jadi baik. Itu yang sebenarnya ya mungkin memang ini jalannya Tuhan, memang ya hikmahnya dari semuanya ini. Memang Vanessa pergi tapi menyatukan seluruh keluarga. Ide awal dari Bang Rano sendiri atau ada orang lain dari Vanessa? Kalau ide awal memang dari saya. Kalau untuk acara ya, tapi ternyata banyak yang mensupport, tapi nggak perlu ngomong lah. Itu bukan saya sendiri, terus terang bukan saya sendiri, tapi banyak teman-teman yang mensupport. Alhamdulillah kita nggak perlu minta, nggak perlu ngapa-ngapain juga, itu datangnya sendirinya, tapi bukan dalam bentuk ini ya, maksudnya jadi support itu kan bukan cuma dinilai dari uang, tapi dari tenaga, dari pikiran, itu sih sebenarnya. Jadi nggak bisa dinilai dengan uang. Makanya kalau dibilang hari ini mewah, bagi kita biasa aja gitu. Tapi kalau bilang enggak ya silakan gitu aja. Bang, apa Abang besok ada rencana berapa sih Bang? Aduh, nggak etis lah, nggak etis lah. Pokoknya di atas 200. kabur besok untuk keluarga ada rencana ke makam nggak sih? Keluarga Apa? dari rencana untuk Oh iya, ziarah mau ke makam. ziarah. Tante besok mau ziarah, caranya dari keluarga mamanya Vanessa besok ziarah. Rencananya. Pak Dodi mungkin menanggapi hujatan-hujatan dari netizen seperti apa sih Pak Dodi? Walaupun sudah takut belum di TKP tapi masih juga dihujat sama netizen. Mungkin Pak Dodi bisa menanggapinya seperti apa Pak Dodi? Enggak, saya nggak mau nanggepin karena ya biarlah mereka Nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Dulu juga Nggak pernah Vanessa, nanggepin. Iya. dulu Vanessa waktu kasus awal juga banyak dihujat kok. Dihujat, dihina, malah saya sendiri dimusuhin sama keluarga. Saya sendiri yang belain Vanessa aja dimusuhin sama keluarga saya sendiri. Dibilang ngapain ngurusin perkara yang seperti itu. Ya sama seperti yang dialamin Om Dodi saat ini. Nggak apa-apa, semuanya itu ada hikmahnya. Tuhan itu tidak akan menutup kan. Pasti nanti akan terbuka juga mana yang benar, mana yang enggak. Mana yang baik, mana yang tulus, mana yang ikhlas, itu nanti semua akan kelihatan. Saya yakin kok, Vanessa dulu seperti itu, hari ini seperti apa. Jadi semuanya pasti ada hikmahnya, semuanya tuh pasti di balik ini semua pasti ada rencana Tuhan yang pasti paling baik. Saya yakin. Dedi. Bang Milano, itu kan tadi ada video-video yang ya bercerita masa lalu, terus Iya. itu apa merupakan klarifikasi secara terbuka tentang bagaimana silsilah keluarga, bagaimana yang sempat dikabarkan ini yang membesarkan, yang Oh enggak, sebenarnya. tidak ada klarifikasi di video itu. Itu memang konsepnya biar orang tahu bagaimana Vanessa dari kecil sampai dia enggak ada. Sebenarnya lebih ke situ. Gimana keluarga-keluarga menyayangi Vanessa, gimana kedekatan Vanessa dengan keluarga, itu yang ditunjukkan di situ. Tidak ada klarifikasi, tidak perlu mau klarifikasi. Semuanya tuh nanti akan terjawab sendiri. Saya yakin kok, nggak akan masyarakat juga bisa menilai lah. Jadi nggak perlu ada klarifikasi apapun, dan kita tidak mau menjelekkan siapapun. Silakan aja masyarakat menilai sendiri. Silakan ya kalau mereka menganggap
netizen itu adalah patokannya, silakan. Kita nggak peduli kalau sama netizen. Yang penting kita menjalankan ini dengan ikhlas, tidak mengharapkan apapun. Dan bagaimana pendapatnya, kan ini ada dua tempat yang, maaf nih Bang, di sini juga ada, di sana gitu. Oh, kalau saya memandangnya acara di sana ataupun di sini, semakin banyak acara, semakin banyak yang doain, kan lebih baik. Tidak pernah kita nggak peduli kok. Maksudnya siapapun bisa bikin acara seperti ini, nggak harus di Jakarta, bisa di Bogor, Tangerang, apa di Makassar, apa di Bali teman-temannya, nggak ada masalah kok. Di Surabaya kalau mau bikin silakan. Kami malah seneng kok. Kalau diundang syukur, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting semakin banyak mendoakan semakin baik. Bang, tapi hari ini Bibi hanya diucapkan di dalam doa, tapi nggak ada foto Bibi sama sekali. Kenapa? Hari ini Bibi cuma diucapkan dalam doa, tapi kok nggak ada foto Bibi sama sekali di acara ini? Ini nih kadang-kadang pertanyaannya banyak dari kemarin nih. Kalau bikin acara, kok cuma Vanessa-nya sih? Bibinya kemana? Karena memang sahabat kami yang dekat sama kami itu Vanessa, bukan Bibi. Aku sendiri nggak terlalu kenal Bibi. Terus terang aja. Jadi memang kenapa Vanessa? Emang karena kita dekatnya sama Vanessa. Di foto Bibi Gitu. nggak Tapi usah. kalau di doa ada disebut juga Bibi, yaitu rasa ini kita menghargai. Tapi kalau gambaran Vanessa segala macam itu yang kita kenal Vanessa, dan memang yang artis kan Vanessa. Gitu. Kalau misalnya pihak sana juga ngerasa seperti keberatan atau gimana, ya kenapa nggak bikin acaranya doa Bibi baru Vanessa, terserah aja gitu. Kita nggak ada masalahin kok. Kan memang di sana kan keluarga Bibi, di sini keluarga yang Vanessa. Tapi doanya untuk Vanessa dan Bibi, ya kan? Nggak ada yang perlu dipermasalahkan lah kalau menurut saya. Silakan aja. Tapi kalau kenapa judulnya Vanessa? Karena memang Vanessa yang artis gitu. Vanessa yang keluarga kita, Vanessa yang kita lebih dekat. Intinya lebih ke situ. Dari pengaruh perseteruan juga Bang. Oh, nggak ada, kita nggak ada menganggap perseteruan segala macam kok. Proses hukum silakan. Intinya hari ini kita cuma mau berdoa aja kok buat Vanessa. Intinya buat Vanessa. Dan mungkin ke Dedi ya, dan Bang Milano mungkin bisa ngebantu. Dan jadi banyak pertanyaan juga ketika buku Yasin tuh hanya foto Vanessa dan nama Galak kenapa diganti jadi belakangnya Azan tidak Febrian. Kalau masalah buku Yasin saya nggak ngerti karena bukan saya yang bikin, bukan nyetak. Nah itu urusan keluarga. Oke? Jadi mungkin ada penjelasan Dedi. Penjelasannya mungkin. Kenapa Azan bukan Andriansyah? Nah, Dedi nggak mau ngomong katanya. Sedikit aja Dedi, mungkin ada penjelasan gitu. Intinya, kan Azan itu ya anaknya Vanessa. Saya nggak pakai nama orang lain kan. Nah, namanya nama Vanessa Azania. Ya kalau ada namanya Azan, ya namanya Vanessa di situ. Tapi Jadi ada nggak usah persetujuan. dipermasalahkan lah itu, nggak usah dibesar-besarkan. Jadi apa karena pengaruh dari tes DNA Dedi? tes DNA. Tes DNA apa ya? Oh nggak tahu, kita ada urusan apa dengan tes DNA? Nggak ada. Tapi nama Nggak ada. itu udah Hah? disetujui sama keluarga Kenapa? di sebelah belum? Udah diganti namanya? Ganti namanya, ini kan bukan acara ganti nama atau enggak. Kalau ganti nama itu kalau di akte kelahiran diganti, ya. Tolong dipahamin juga gitu. Jadi tidak ada ganti nama sih sebenarnya. Kalau ganti nama itu sesuai dengan ini aja. Mungkin lebih ke panggilan, buat Dedi ke Gala. Udah itu aja. Nggak ada, jangan dibesar-besarkan dan nggak perlu lah. Saya rasa diributkan itu nggak terlalu inilah. Keluarga sana juga boleh kok seperti itu gitu. Nggak ada masalah. Kita nggak mau mencari inilah. Maksudnya perseteruan apa enggak. Sekarang udah ada medianya, mereka juga udah mengajukan gugatan hukum kan, ya silakan prosesnya hukum aja. Kalau dari kita sendiri kayak tante segala macam, intinya tidak ada ya tante, fokus aja ke acara doa hari ini. Nggak ada mau terlibat yang gitu-gitulah, nggak ada yang perlu dijelekin segala macam, nggak perlu. Jadi ini mau bergugat juga atau seperti apa? Oh, enggak, kita liatin aja lah, kita lebih pasif aja. Jadi Kita kalau lihat acara lah. harian besok di Oh, itu lain lagi, itu urusan keluarganya Om Dodi nih. Ya. Dan Iya. persiapannya untuk besok gimana sih di Kemayoran? Oh ya, besok kita mengadakan acara 40 hari juga di rumah masa kecilnya Vanessa ya di Kemayoran. Ya, persiapan udah 99% dan tinggal besok aja hari hanya. Akan diadakan waktunya mungkin apa sama seperti di sini gitu, Iya, ada habis maghrib. maghrib. Iya, pasti habis maghrib lah, pada Isya ya kayak Isya.
sama lah sama seperti itu. Intinya semakin banyak yang doain semakin baik. Kita nggak berharap ada konflik apapun. Silakan di sana mau bikin 5 kali mau apa segala juga nggak ada masalah. Intinya kita semua niatnya sama, mendoakan yang terbaik buat mereka. Oke? Museum udah rampung. Museum, waduh, museum apa yang udah rampung? Apa yang mau ditaruh di museum kan sampai hari ini aja juga kan, ya teman-teman mungkin tahu barang-barang segala macam juga kan masih di sana, tidak ada yang diambil seperti yang dituduh-tuduhkan itu tidak ada barang Vanessa yang diambil itu nggak ada. Sebenarnya kan itu semua masalah kelegoan aja sebenarnya, duduk bareng. Sebenarnya Dedi berhak, kalau ditanya masa baju sepotong juga nggak dikasih kan gimana, kan nggak mungkin kan. Sebenarnya mesti ada pembicaraan lah ke situ lah. Emang harta apa sih yang diperebutkan, saya juga bingung. Emang Vanessa punya apa? Punya gedung, punya rumah banyak, kan nggak ada. Yang ditinggalkan apa sih? Cuman cerita baik aja. Yang ditinggalkan tuh cerita baik. Kalaupun barang-barangnya ada yang berharga silakan, nanti kalau memang mau buat gala silakan. Ini kan masalahnya yang kita harapkan adalah keterbukaan, kebersamaan. Itu aja sebenarnya. Tapi sampai hari ini tidak ada. Dari sana nggak sih Bang bersama mungkin karena dari pihak sana juga pengennya baik-baik juga. Gini, kalau dibilang pihak sana mau baik-baik segala macam, ya tunjukin aja, jangan cuma ngomong. Itu aja. Oke? Bang, nanti Terus ya? ketemu Apa? keluarganya Bibi kapan Bang? Maksudnya buat Wah, persoalan itu Bang. saya nggak tahu kapan. Ya tinggal ini aja kan proses hukumnya udah jalan. Ya nanti kita lihat, mana tahu bisa di pengadilan apa di mana, saya nggak ngerti. Kalau itu nanti tanya Om Dodi aja lah, ya keluarga besar di mana, kan Om Dodi juga punya keluarga. Nggak mungkin dia mutusin sendiri juga. Tolong hargain juga gitu loh. Ya. Dan rencana mungkin yang kemarin sempat dibicarakan rencana pemindahan makam mungkin akan jadi deh atau seperti apa? Nggak tahu. Belum tahu. Dedi. Nggak tahu. Penjelasan Dedi. Nggak tahu, belum tahu pasti jawabannya. Saya tahu. Iya. Belum tahu. Tapi dari pihak bisa berubah atau sudah fix atau Nah, nggak mau ngomenin yang belum fix lah. Ya. Harapan lah. Oke. Harapan. Ada lagi? ya, tapi Aduh. Netizen nih. Nih, tante aja capek dengerinnya. Nah, gitu loh. Apalagi? Minta saja kan. Oke. Saya jawab nih. Yang masalah nih, aduh, udah capek lah ngomongnya. Yang jelas Om Dodi itu papanya Vanessa lah. Kalau ada yang bilang Papa Tiri, ini ada kejadian sebenarnya. Kemarin Om Dodi waktu di Surabaya ya Om ya? Iya. Waktu di Polres, datang nih, tiba-tiba Om Dodi bilang, oh iya saya papanya Vanessa. Apa yang dibilang sama orang Polres? Saya nggak tahu, bukan sih ya, masih dibawa-bawa sih ya. Polisi tapi, oh yang Bapak Tirinya itu ya? Tuh bayangin tuh. Ini bapak Hebatnya yang mana tuh. gitu? Media bisa membentuk cerita seperti itu walaupun dari satu sisi ya, maksudnya gini, saya pengen tolonglah jangan kalau misal sesuatu yang belum diketahui benar, jangan yang apa belum yakin tapi diomongin gitu. Saya terus terang kecewa juga gitu sama beberapa teman itu. Memang Vanessa dari kecil kalau manggil om ya, memang manggilnya Dedi, Papa malah juga. Itu biasa kok di keluarga. Di empat keluarga saya juga ada kayak gitu kok gitu. Jadi bukan berarti terus seperti cerita-cerita di luar gitu loh. Tiba-tiba kok Om Dodi jadi Papa Tiri, saya juga bingung gitu. Dari mana ceritanya? Gitu loh. Ibunya Mayang itu ya ibunya Vanessa. Nggak ada yang berubah dan tidak ada tuh cerita 2 tahun apa saya dengar 2 tahun apa baru ke Om Dodi. Waduh itu ngaco bener ya, jadi nggak ada, itu nggak benar berita itu, benar-benar nggak benar. mungkin soal Dodi sendiri seperti apa? Kenapa? Dodi sendiri update-nya seperti apa? Jodi. Aduh, saya kemarin baru pulang dari Surabaya. Intinya masih masih proses lah, intinya ke kejaksaan juga ya. Tunggu aja dulu, saya belum bisa komen karena belum fix semuanya. Oke. Dari sisi hukumnya. Tapi penyidikan belum selesai, Bang. Hah? Penyidikan Menurut saya sih udah ya,
kalau salah sekarang udah dilimpah, maksudnya udah di kejaksaan kalau salah ya, yang saya dengar. Berarti tinggal tunggu dari pihak sidang. kepolisian. Ya pasti bolak-balik mungkin ada yang dilengkapi atau saksi ahli atau seperti apa, saya kurang ini deh, kurang apa. Tunggu aja lah, tunggu selesai dulu semuanya sampai dilimpahin P21. Tapi keluarga jadi sendiri deh ada menemuin mungkin deh. Udah waktu itu pernah nemuin Pak Faisal, tapi menurut ke Dedi belum. Belum secara datang dulu sama Dedi mungkin seperti itu. Ya kalau dia mau datang ya terima, kalau nggak datang ya sudah lah. Yang penting kan Dedi sudah memaafkan, biarkan proses hukum berjalan. Ya intinya kan proses hukum. Oke, makasih ya, udah datang ya, makasih ya. Terima kasih. Aduh.